لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tapi kalau Allah wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan pembahasan tayammum yang kita baca daripada kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Imam Ibn Rushd Al-Hafidh rahimahullah taala. Baik. Kita sudah sampai pada pembahasan apa? Syarat. Fasal kedua, silakan saya baca. Fasal kedua? Atau babu salis? Ya, ana babu salis. Babu salis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Al-bab ats-tsalits fi ma'rifati syurut jawazi hadhihi at-taharati. Wa amma ma'rifatu syurut hadhihi at-taharati فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد. إحداها هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا؟ الثانية هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟ الثالثة هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا؟ المسألة الأولى النية. أما المسألة الأولى فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى. وشذ زفر فقال إن النية ليست بشرط فيها وأنها لا تحتاج إلى نية. وقد روي ذلك أيضا عن الأوزاعي والحسن بن حي وهو ضعيف. المسألة الثانية طلب الماء. وأما المسألة الثانية فإن مالكا اشترط الطلب وكذلك الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة. وسبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده. لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء. وأما الظان وهو عادم طيب عادم للماء. وأما الظان فليس بعادم للماء. ولذلك يضعف القول بالتكرر بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه، ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بأدب الماء. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang ketiga berkaitan dengan pembahasan tayammum. Bab ketiga ini beliau menyebutkan fi ma'rifati syuruti jawazi hadhihi taharah, mengetahui tentang syarat bolehnya untuk bertayammum. Berarti syarat-syarat bolehnya kapan kita dibolehkan untuk bertayammum. Maka beliau mengatakan amma ma'rifatu syuruti hadhihi taharah, adapun mengetahui tentang syarat-syarat taharah ini, fa yata'allaqu biha salasu masail
fa ta'allaqu biha salasu masail apa ini? Baik, fa ta'allaqu biha salasu masail qawaidi atau masaili qawaidi. Itu qawaid betul. Saya ulangi, amma ma'rifatu syuruti hadhihi tahara fa yata'allaqu biha salasu masaili qawaida. Baik, masail kenapa kita dia jernya jangan kasr karena dia mudhaf. Qawaida kita jernya jangan fathah, kenapa? Karena dia mamnu min as-sarf dan tidak ada alif lamnya ataupun tidak mudhaf. Baik. Maka beliau mengatakan ihdaha, yang pertama adalah hal niyatu, apakah niat min syarti hadhihi tahara am la, apakah niat itu merupakan syarat daripada tayamum ataukah tidak. Itu pembahasan yang pertama yang akan dibahas pada bab yang ketiga ini, ya, tentang syaratnya, apakah harus berniat ataukah tidak. Kemudian yang kedua, atsani hal talabu syartun fi jawazi tayammum inda adamil ma'i am la, apakah mencari air itu merupakan syarat bolehnya bertayamum ketika kita tidak mendapatkan air ataukah tidak. Maksudnya, ya, apakah syarat sebelum antum bertayamum antum harus cari air terlebih dahulu. Kemudian watsalits atau salisah hal dukhulul waqti syartun fi jawazi tayammumi am la, tentang masuknya waktu, apakah dia merupakan syarat bolehnya tayamum ataukah tidak. Jadi berkaitan masalah syarat boleh tidak tayamum ada 3 pokok pembahasan. Pertama, niat. Apakah disyaratkan untuk berniat ketika tayamum. Kemudian yang kedua lagi apa? Mencari air. Apakah sebelum antum bertayamum disyaratkan terlebih dahulu mencari air. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang masuknya waktu. Apakah ya syarat bolehnya bertayamum itu ketika sudah tiba waktu sholat? Disyaratkan itu ataukah tidak? Maksudnya sebelum tiba waktu sholat. Sebelum tiba waktu sholat, apakah sudah boleh kita bertayamum ataukah tidak? Tidak boleh. Jadi sekali lagi itu syarat yang terakhir, yaitu apakah ya, syarat bolehnya tayamum harus apa? Setelah tiba atau telah masuk waktu sholat. Sebelum sholat, belum masuk waktu sholat tidak boleh tayamum ataukah boleh. Tapi ini yang dibahas berkaitan masalah ini tersebut. Tapi maka pada masalah yang pertama berkaitan dengan niat, mu'allif rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ammal mas'alatul ula, adapun masalah yang pertama, ya, maka beliau mengatakan fal jumhuru ala anna niyata fiha syartun likaunihi ibadah, ya, likauniha ibadatu ghairu ma'qulatil makna atau ghairu ma'qulatil makna. Adapun niat, maka jumhur bahkan dinukilkan ijma', ya, bahwasanya apa? Niat itu adalah syarat daripada tayamum. Ya. Syarat daripada tayamum. Kenapa disyaratkan? Likauniha ibadatu ghairi ma'qulatil makna. Karena tayamum itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang tidak dipahami alasan daripada atau tidak bisa dipahami secara logika alasan dia disyariatkannya. Jadi murni ibadah, ya. Antum alasannya kenapa disyariatkan tayamum? Antum tidak bisa, ya, tidak pahami secara logika. Dia murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, maka dia ibadah mahdhah. Maka seperti yang kita sudah sebutkan pada pembahasan kemarin berkaitan masalah niat dalam berwudu, apakah syarat ataukah tidak. Maka jumhur ulama daripada 3 mazhab, Malikiyah, kemudian apa lagi? Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan syarat. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyaratkan. Dan salah satu penyebab alasannya berkaitan masalah perbedaan tersebut karena perbedaan apakah wudu itu ibadah ma'qulatul makna atau kan bukan. Ibadah mahdhah ataukah bukan. Bisa dipahami sampai sini? Maka jumhur mengatakan bahwasanya dia adalah ibadah. Kemudian mu'allif menyebutkan ulama sepakat kalau ibadah mahdhah yaftakiru ila niyah, betul kan?
Kita sudah sebutkan dalam pembahasan yang awal-awal wudu. Ya, mu'alif menyebutkan bahwasanya apa? Ulama sepakat bahwasanya kalau ibadah mahdhu, maka dia harus ada niat. Ya. Kalau ibadah ghairu mahdhu, maka tidak harus ada niat. Baik, sekarang pembahasan berkaitan itu masalah ini dibawa pada pembahasan ini juga. Sekarang niat, ya. Dalam tayamum apakah dia harus berniat ataukah tidak? Ini sama pembahasan pada pembahasan yang kita sudah sebutkan pada masalah wudu. Jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafiyah. Dan Imam Abu Hanifah di sini mengatakan syarat. Beda dengan di wudu. Ada paham? Dan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah dan ulama-ulama yang lainnya itu mengatakan bahwasanya niat itu adalah syarat sahnya tayamum. Ada orang yang bertayamum tidak berniat untuk apa? Untuk mengangkat, tidak berniat bertayamum untuk mengangkat hadasnya, maka tidak sah tayamumnya. Jadi bisa dipahami sampai sini? Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu salah satu dalil yang digunakan oleh ulama tentang wajibnya niat dalam tayamum. Kemudian yang kedua, dalil yang keduanya adalah tadi bahwasanya tayamum itu ibadah mahdhu. Antum pahami? Ya, yang tidak dipahami alasan pensyariatannya. Baik, berarti kalau ibadah mahdhu sepakat para ulama yaftaqiru ila niat, perlu pada niat. Dan kemudian dalil juga jumhur ulama, ya, yang mengatakan tayamum harus ada niat. Apa itu tayamum? Makna tayamum apa? Kita sudah jelaskan pada pembahasan awal-awal kemarin. Tayamum itu apa? Adalah al-qasdu, an-niyah, al-qasdu, yaitu niat. Itu dia maksudnya tayamum. Secara bahasa tayamum itu adalah al-qasdu. Ya, tujuan atau ada niat. Berarti secara bahasa saja dia sudah memiliki apa? Makna niat, yaitu niat untuk menggunakan apa? Menggunakan tanah pada anggota tubuh. Dari secara bahasa saja tayamum sendiri saja namanya artinya sudah niat. Anda sudah paham sampai situ? Maka harus ada niat ketika melakukan tayamum. Kemudian beliau mengatakan wasyadza zufar, berkat dan telah menyimpang az-zufar salah seorang ulama Hanafiyah. Ya, faqala, dia berpendapat, ya, inna niyata laysat bisyartin fiha, bahwasanya niat itu bukan syarat dalam tayamum. Wa innaha la tahtaju ila niyah, dan bahwasanya tayamum itu tidak perlu pada niat. Dalilnya dia apa? Dia masih berpegang dalam pembahasan masalah apa? Qiyasan ala wudu. Antum tahu kan? Hanafiyah, ulama Hanafiyah kan yang mengatakan tidak harus berniat dalam wudu. Dan Az-Zufar, salah satu orang ulama Hanafiyah, tetap berpegang dengan hal tersebut. Dikiaskan tayamum dengan wudu. Sebagaimana wudu tidak harus apa? Tidak harus ada niat dalam mazhab mereka, maka begitu juga dalam masalah tayamum. Tapi Anda paham sampai sini enggak? Ya. Wa qad ruwiya dzalika aidan anil Auza'i wal Hasan bin Hayy wa huwa dhaifun, dan juga telah diriwayatkan pendapat tersebut seperti pendapat Az-Zufar dari Imam Al-Auza'i dan juga Hasan bin Hayy, dan itu adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang rajihnya tidak sah tayamum seseorang kalau dia tidak berniat. Untuk paham sampai situ? Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Jadi harus ada niat. Masalah yang berikutnya, masalah tsaniyah talabul ma'i. Syarat yang kedua mencari air. Apakah disyaratkan sebelum kita bertayamum harus terlebih dulu cari air? Ataukah tidak? Ya. Maka pendapat beliau mengatakan ammal mas'alatu tsaniyah, adapun masalah yang kedua, syarat kedua maksudnya mencari air. Fa inna Malikan radhiyallahu an ishtarata talab. Sesungguhnya Imam Malik, ya, itu mensyaratkan adanya talab.
Imam Malik berpendapat harus mencari air terlebih dahulu sebelum antum bertayamum. Tidak boleh antum cuma mengandalkan sekarang saya tidak punya air kemudian antum diam ya, dan antum tidak melakukan pencarian untuk mendapatkan air. Wa kadzalika Syafi'i wa Ahmad. Begitu juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi jumhur ulama mazhab Malikiyah, kemudian mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, mereka mensyaratkan harus mencari air terlebih dahulu sebelum kita bertayamum. Kalau ada orang yang bertayamum ya, dan dia tidak melakukan pencarian air terlebih dahulu karena mungkin sekarang udah ya, karena tidak ada air di tangannya, udah dia langsung melakukan tayamum, tidak melakukan pencarian, maka dalam mazhab jumhur ulama tidak sah tayamumnya orang tadi. Karena salah satu syarat sahnya tayamum harus mencari air terlebih dahulu menurut pendapat jumhur ulama. Baik, walam yashtarituhu Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan harus mencari air terlebih dahulu. Baik, jadi jumhur mengatakan disyaratkan ya, tidak sah tayamumnya seseorang kalau dia bertayamum tapi sebelumnya tidak mencari air ya. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan sah selama memang dia tidak punya air, walaupun dia tidak pergi cari air, maka sah tayamumnya ketika tidak ada air walaupun dia tidak pergi mencarinya. Dan kemudian mu'allif mengatakan, ya, wasabab ikhtilafihim fi hadza. Sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah ini tadi, ya, mencari air apakah syarat atau tidak. Yaitu hal yusamma man lam yajidil ma'a duna talabi ghairi wajidin lil ma'i am laysa yusamma ghayra wajidin lil ma'i illa idza talaba al ma'a falam yajidhu. Sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama antara jumhur dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini, apakah dinamakan atau dikategorikan orang yang apakah ya orang yang tidak mendapatkan air tanpa mencari terlebih dahulu itu dikategorikan orang yang tidak mendapatkan air, ataukah apa dia amla laisa yusamma ghairi wajidil ma, ataukah dia tidak dikategorikan orang yang tidak mendapatkan air. Tapi maksudnya apa? Sebab perbedaannya pendapat para ulama berkaitan dengan masalah ini. Allah kah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah menggunakan debu yang suci. Betul kan? Allah kan mengatakan kalian tidak mendapatkan air. Sekarang yang dibahas oleh para ulama, kapan seseorang itu dikategorikan tidak mendapatkan air? Ya, ini yang jadi permasalahannya. Tidak mendapatkan air. Kapan seseorang itu dikatakan dia tidak mendapatkan air? Apakah memang tidak ada air? Ini dia kategori penamaan tidak mendapatkan air. Apakah orang yang tidak pergi mencari air, misalkan seperti begini, saya duduk sekarang, anggaplah tiba waktu sholat, saya duduk dan sekarang saya tidak ada air. Ketika tiba waktu sholat, saya tidak mendapatkan air. Apakah sekarang ketika saya cuma duduk tidak pergi mencari air, itu saya sudah dikategorikan tidak mendapatkan air? Ataukah syarat untuk dikatakan antum tidak mendapatkan air itu antum harus melakukan usaha terlebih dahulu? Antum paham sampai sini? Ya. Maka beliau mengatakan, ya, apakah orang yang tidak mendapatkan air tanpa mencari, ya, seperti saya tadi katakan, ya, saya duduk saja, saya tidak mencari, ya, itu dia dikategorikan, ya, orang yang tidak mendapatkan air. Am laisa yusamma ghaira wajidil ma, ataukah kalau orang yang duduk tanpa mencari itu dia tidak dikategorikan orang yang tidak mendapatkan air. Paham sampai sini? Kalau antum paham, coba jelaskan kepada anda. Wahyu. Sebab khilafnya para ulama berkaitan masalah ini.
Antum pakai itu punya antum. Bukan, dosen pakai itu. Pakai sermoniknya antum. Apakah memang tidak ada air? Kenapa tidak ada air? Tidak mendapatkan air. Antum lihat di bukunya antum, jangan lihat di buku kanan. Kalau antum lihat di buku kanan, tampak kaku ambil. Penamaannya Ustaz, apakah memang tidak mendapatkan air? Memang tidak ada air di situ atau tidak mencari air? Coba sekali lagi. Kenapa sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah itu? Ini ya. Kalau maksudnya sebenarnya simpel sebenarnya. Ya, hanya masalahnya Anda terjemahkan sesuai yang ada di kitab ini supaya antum paham. Ya. Sebenarnya simpelnya itu ya, sebab perselisihannya para ulama, apakah orang yang tidak ada airnya, yang tidak memiliki air dan dia tidak mencari air, dia dikategorikan tidak memiliki air ataukah tidak? Itu aja simpel sebenarnya. Paham enggak? Antum tidak punya air dan tidak mencari. Sekarang orang yang tidak punya air dan tidak pergi mencari air, apakah dikatakan dia apa? Tidak memiliki air? Itu dia. Sekali lagi, ya. Sebab perselisihan para ulama tentang penamaan atau kategori orang yang tidak mendapatkan air. Siapa mereka itu? Kan Allah mengatakan, kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Tidak mendapatkan air. Siapa kategori orang tersebut? Maka para ulama berbeda pendapat. Orang yang tidak memiliki air menurut mereka ada. Apakah orang yang tidak ada airnya dan tidak mau mencari air, dia sudah dikatakan tidak memiliki air? Ataukah tidak? Maka di situ terjadi perbedaan pendapat di antara jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan orang yang tidak memiliki air dan tidak pergi mencari air, dan tidak mencari air, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki air. Jadi berarti orang yang tidak memiliki air itu adalah orang yang tidak punya air tapi dia sudah berusaha mencari tidak dapat. Itulah baru yang dikatakan orang yang tidak memiliki air. Dia tidak ada air, sudah cari air tidak dapat. Maka saat itulah ketika dia sudah cari air tidak dapat air, itulah orang yang tidak memiliki air. Kalau orang yang tidak ada airnya tapi dia duduk saja, tidak mau pergi mencari, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki air. Sudah paham sampai sini? Paham? Maka jumhur ulama mengatakan orang yang tidak mencari air, ya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang tidak mendapatkan air. Berarti kalau begitu syaratnya boleh tayamum, antum harus cari terlebih dahulu. Kalau tidak mencari, antum cuma duduk, tidak ada usaha, maka walaupun antum ya, belum dikatakan tidak memiliki air, harus cari terlebih dahulu. Itu kata jumhur. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Imam Abu Hanifah, antum tidak mendapatkan air, walaupun antum tidak pergi cari, antum duduk saja tidak ada airnya sekarang, maka menurut Imam Abu Hanifah antum sudah dikategorikan orang yang tidak memiliki air. Sudah paham sampai situ? Tak putar-putar ya? Di sini ada tertibnya. Hah? Apa? Di dalam yang ala doni. Iya, itu sudah ada. Kalau itu yang anunya. Ya, kalau antum sudah di padang pasir, padang pasirnya di padang pasir Sahara, antum dapatkan, ya, di padang pasir, maka sudah sepakat para ulama, kalau antum sudah di padang pasir dan antum tidak melihat tanda-tanda air situ, maka tidak perlu antum mencari. Maka begitu juga dengan jumhur ulama. Ketika sudah di padang pasir yang memang sudah zonnya antum tidak ada air di situ. Tapi kalau seperti kondisinya kita sekarang, ya, yang banyak pepohonannya, antum paham seperti itu enggak? Ya. Ini dulu ini. Itu kalau itu nanti apa?
di luar daripada pembahasan ini nanti. Nanti semua para ulama juga akan membahas seperti itu. Tapi sudah paham sampai sini? Ada yang mau tanyakan antum? Tapi maka kita beliau mengatakan lakinil haq man dia. Ya. Lakinil haq qa fi hadha an ya'taqida anna al-mutayaqqin li'adamil ma' imma bi talabin mutaqaddimin wa imma bi ghairi dzalika huwa 'adimun lil ma'. Akan tetapi ini ta'liq daripada siapa? Imam Ibn Rushd. Akan tetapi yang benar pada masalah ini bahasanya orang yang yakin an ya'taqida bahasanya orang yang memiliki keyakinan tidak adanya air, dia yakin tidak ada air, imma bi talabin mutaqaddim, ya, disebabkan karena memang sebelumnya dia sudah cari sumber air, wa imma bi ghairi dzalika, ataupun bukan dengan metode pencarian, mungkin sudah diinformasikan, ya, bukan dengan pencarian tapi sudah diberitahukan sama orang di situ, di sini tidak ada sumber air di sini, dan dia sudah sampai pada derajat apa tadi? Ya, derajat keyakinan. Maka huwa adimul ma, maka dia sudah dikategorikan tidak memiliki air. Orang yang sudah yakin, ya, sudah cari kemana-mana, tapi dia tidak dapatkan, atau memang sudah diberitahukan oleh penduduk orang di situ yang tinggal di sini tidak ada sumber air. Ya, kalau mau pergi cari, pergi di kampung sebelah. Maka berarti dia sudah sampai pada tahap keyakinan, ya. Maka dia tidak perlu untuk apa? Untuk mencari air. Wa amma adh-dhannu falaysa bi'adimin lil ma'. Adapun orang yang masih ragu, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang yang tidak mendapatkan air. Maksudnya ragu, antum masih ragu di sini ada atau tidak ada air, maka tidak, antum harus mencari terlebih dahulu. Zon itu bukan syak, itu bukan zon, tidak ada zon. Mana zon syak? 50-50. Hada laysa yusamma zon. Asyak hada laysa yusamma zon. Ma huwa zon? Apa itu zon? Zon syak itu bukan 50-50, itu bukan zon namanya. Zon itu apa? Zon itu ada sisi yang lebih dominan. Kalau 50-50 itu bukan zon. Itu syak itu bukan zon. Zon itu 49-51. Itu zon yang paling rendah. Kalau 50 itu tidak dikatakan zon, itu syak, ragu itu bukan zon, ya. Zon itu apa? Dia lebih dominan, ya. 49-51, itu sudah kategori zon. Tapi ini zonnya itu paling rendah. Semakin naik, semakin tinggi, mendekati angka 100, maka semakin kuat. Nanti dikatakan ada zon yang rajih, zon yang kuat. Ya. Sekarang kita seperti tadi begini. Ya. Ketika antum disampaikan kepada orang apa tadi? Zon yang rajih, ya, itu mengambil hukum apa? Yakin. Ya. Sekarang ada orang yang memberitahukan antum bahwasanya di sini tidak ada air. Informasinya cuma satu. Antum sampai derajat yakin enggak mungkin sampai derajat yakin. Palingan zon 95%. Ini zon yang rajih yang sudah mendekati tingkatan keyakinan, berbeda dengan zon yang di bawah derajat 60%. Jelas beda. Antum paham enggak? Antum masalah apa? Mana di sini sudah ada ini. Zon yang mana? Suku mana? Yang mana antum menunjukkan? Oh, antum lafaznya di sini antum anunya. Wa amma dzanu falaysa bi'adimin lil ma'i. Naam. Antum bukan zon, antum yakin. Ya. Zon yang di sini antum menunjukkan. Naam, zon yang antum sekarang antum antara ada dengan tidak adanya. 60-50. 60-40 itu zon. Antum tidak harus antum mencari. Antum harus mencari. Ya. Zon di sini bukan ragu. Tapi zon di sini apa? Bukan
Zon. Ghalabatul zon itu bukan zon 60% itu bukan ghalabatul zon namanya. Baik, itu zon. Baik. Baik, zon ghalabatul zon atau zon yang roji itu adalah zon yang menghampiri derajat keyakinan. Tapi kalau 60% itu masih apa? Itu zon. 70% itu zon. 75% itu masih zon, bukan ghalabatul zon. Baik ya. Jadi tentunya bagaimana Ustaz? Saya ini zon saya bagaimana, kapan saya mengatakan ghalabatul zon? Itu kembali kepada antum. Tentunya beda-beda. Ya, beda-beda tentang ghalabatul zon tadi. Saya kalau yang memberitahukan saya, misalkan yang memberikan informasi kepada kita di situ adalah orang yang paling jujur. Kita tahu orang yang tidak pernah terkenal apa? Dustanya. Betul? Kemudian orang yang memang sudah kita tahu dia itu penduduk di situ, sudah punya hibro di situ, maka satu orang saja itu akan memberikan sampai derajat keyakinan informasi yang dia datangkan. Tapi kalau orang yang kita tidak tahu statusnya memberitahukan kita suatu informasi, sama nggak dengan orang yang tadi? Jelasnya berbeda. Kemudian kita lanjutkan. Mana dia? Walidzalika yaqulu qawlu bitakarruri talabi. Ya. Oleh sebab itu maka lemahlah pendapat yang mengatakan harusnya mengulangi pencarian. Ya, fil madhabi fil makanil wahid bi ainihi. Ya. Pada tempat yang sama. Maksudnya antum tadi sudah yakin di sini tidak ada air. Antum sudah yakin. Terus antum masih ada posisi situ lagi. Tiba waktu salat ada sebagian mengatakan tapi di sini tidak disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala. Yang berpendapat tiba waktu salat antum harus cari lagi. Walaupun antum sudah tahu di sini tidak ada air tadi berdasarkan ilmu tadi. Maka pendapat itu pendapat yang lemah. Ya. Mana lagi? Wa yuqawi ishtiratuhu ibtida'an idza lam yakun hunaka ilmun qat'iyyun bi adamil ma, dan menguatkan atau wa yuqawi ishtiratahu, dan menguatkan pensyaratannya ibtida'an pada awalnya, pada pertama kali, idza lam yakun hunaka, jika di sana kita tidak memiliki ilmu yakin bi'adamil ma, tentang tidak adanya air. Tapi akan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah tersebut sekarang ya, tentang syarat harus mencari air ataukah tidak. Di sini sekarang kita simpulkan di situ jumhur ulama mengatakan disyaratkan sebelum tayamum harus cari air terlebih dahulu. Baik? Bisa dipahami? Kalau Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah mengatakan tidak disyaratkan. Tapi sebab perbedaannya dari mana syarat tidak syaratnya? Apakah ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk mencari air terlebih dahulu? Tidak ada. Yang ada dalam ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Baik. Di situ Allah mengatakan tidak mendapatkan air. Sekarang tidak mendapatkan air. Kapan orang itu tidak dikatakan tidak mendapatkan air? Jumhur ulama mengatakan orang yang tidak mendapatkan air itu adalah orang yang sudah mencari dan tidak dapat. Itulah orang yang tidak mendapatkan air. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bukan itu. Orang yang tidak mendapatkan air adalah orang yang memang tidak memiliki air walaupun dia tidak mencari. Sekarang pendapat mana yang rajih menurut antum? Kita lihat apa? Ya, dalilnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwasanya innas sa'ida thayyib wudu'ul muslim in lam yajidil ma'a 10 sinin. Bahwasanya debu yang suci itu wudunya orang muslim walaupun apa? Dia tidak mendapatkan air 10 tahun lamanya. Ya. Sekali lagi lam yajidil ma'a, tidak mendapatkan air. Allah alam bisawab berkaitan dengan masalah ini ya ikhwan. Tapi saya lebih condong pada pendapat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, saya lebih condong pada pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Orang yang tidak mendapatkan air itu adalah orang yang tidak memiliki air di sampingnya. Ya, orang yang tidak memiliki air, bukan orang yang tidak mencari air. Ya. Jumhur ulama berkaitan dengan mencari air, ya. Tidak perlu antum keliling 1 kilometer, tidak. Antum berdiri tengok cari sekitaran antum. Dobitnya antum untuk mencari air apa? Antum
keliling, antum lihat di sekitaran antum tidak ada air, dan antum tidak melihat ada tanda-tanda air, maka cukup bagi antum untuk sudah dikategorikan mencari. Tapi kalau antum mendapatkan di sana ada pepohonan, di sana ada pepohonan, yang mana tentunya pepohonan itu adalah indikasi akan adanya air, maka antum pergi di tempat tersebut selama tidak memberikan mudarat kepada antum, ya, tidak memberikan mudarat pada diri antum, pada harta antum, atau tidak sampai keluar waktu, ya. Maka mencari air. Ada air sekitar situ. Ada dalam kendaraan. Tapi airnya di samping antum. Oh, nah ini antum lagi safar. Gambarannya lagi safar gitu. Antum pergi di sini ke Unaha, jalan itu kampung-kampung semuanya. Betul? Begitu ya gambarannya? Ya, antum berhenti. Kenapa antum tidak berhenti? Antum tidak apa? Hah? Di kapal. Di kapal banyaknya air. Dan pertanyaan saya, kenapa antum sudah tidak suruh minta? Itu orang sama sekali tidak sekafir-kafir, sekayaknya saat ini juga orang muslim, sejal-jalnya orang muslim, pas dia singgah istirahat lah. Masa berhari-hari dia berjam-jam dia tidak, 3 waktu sholat dia tidak berhenti-berhenti, begitu? Hah? Pesawat lain dulu, jangan dulu. Mobil dulu, sebelum saya pindah ke pesawat. Kereta. Kalau mobil singgah lah. Time. Saya bilang kenapa, saya bilang terlalu juga kalau sopir tidak singgah. Anggaplah. Taib ya. Anggaplah kita buat permisalan, tapi sangat sulit sekali kayaknya kita ya. Anggaplah antum sudah minta. Tiba waktu sholatnya, kenapa kita tidak sholat? Ternyata dia tidak mau. Betul kan? Terserah apa alasannya. Pokoknya dia tidak mau. Ya dia yang memegang kendali ya, dalam mobil tersebut. Antum sudah minta, orang-orang sudah minta, tidak dan sudah tiba waktu sholat. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, berarti saat itu apa? Dan tidak ada air dalam mobil tersebut, maka antum bertayamum, dan saat itu sudah dikategorikan kita apa? Faqidul ma. Tidak ada air. Itu kalau kita anggaplah. Tapi masa sisa begitu juga, ya. Tapi anggaplah, ya. Antum pergi di Amerika. Baik. Tiba mereka tidak waktu sholat. Iya. Dari segi Allah mana belum dapat tadi. Dari mana? Maksudnya muta'addi kan dalam segi bahasa. Dari segi bahasa itu kan dari segi pembahasan ilmu nahunya kan. Walam tajidil ma'ah. Kamu tidak mendapatkan air. Tidak ada usaha. Sekarang kita mendengarkan sami'tu nida. Apakah saya harus ada usaha? Sami'tu al-azan misalkan. Saya mendengarkan azan. Ilmu tadi kan itu kaitannya dalam masalah bahasa dalam objek ataukah fiil tersebut perlu objek ataukah tidak. Wallahu alam Anda enggak bisa, ya, Anda enggak paham masalah itu, bagaimana pendalilan itu. Ya. Baik. Hah? Mencari sekitar saja itu sudah dikatakan kita mencari air. Itu ada logika ukuran jarak nggak? Misalkan apa yang bisa ada yang menyebutkan 2 mil. 2 mil itu berapa? 2 kilo ya? 150 meter? 2 mil. Mileng.
Tapi ada di sini tidak sepakat jumhur. Ada yang mengatakan cukup kita berdiri, kita melihat sekitaran kita, ya. Tidak mendapatkan air, kita tidak lihat ada air dan tidak ada tanda-tanda adanya air, maka itu sudah apa? Kita sudah kategori untuk kategori mencari, kita tengok. Atau antum jalan sedikit, antum jalan, ya, kisaran situ itu sudah dikatakan mencari air. Tapi yang dikategorikan tidak mencari air itu antum duduk saja, tidak lakukan usaha sedikit pun, nengok tidak, mencari jalan keliling sekitaran situ tidak dapat. Ini yang ini kan. Tapi kalau antum mencari sekitaran situ itu sudah dikatakan mencari. Ya. Baik. Yang tidak mencari itu cuma duduk saja. Baik. Sekarang tiba waktu sholat, mau isya, tiba waktu sholat, dia apa? Dia tidak lakukan pencarian walaupun jalan-jalan sekitaran situ dia, ya tidak tengok juga, tapi langsung karena tidak ada meru dia langsung ambil saja tayamum dia. Tapi itu tadi. Kemudian kedua masalah tadi pertanyaan antum, tayamum di mana? Di apa? Pesawat. Pesawat itu ada air, ada enggak? Ada. Betul kan? Hah? Pesawat itu ada. Ya. Pesawat ada air. Ya. Tapi sekarang antum dapat air. Perhatikan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang ya diberikan apa yang dibolehkan untuk bertayamum selanjutnya adalah orang yang mendapatkan air tapi tidak mampu untuk tidak mampu untuk menggunakan air. Contohnya orang yang sakit. Jadi sekarang orang yang ada dalam pesawat dia dapatkan air. Baik. Kemudian kalau perhatikan ya, ternyata dalam pesawat itu saya itu dulu waktu masih di Madinah bolak-balik itu kalau Arab Saudi ke Jakarta itu terus berwudu di kamar mandi. Pokoknya saya tidak mau tayamum. Ya, ada air, tayamum terus. Berapa kali-kali saya itu dimarahi dengan pramugari. Ya, ditegur, Pak, tahu nggak di bawah ini kabel-kabel semua. Ya. Ini berbahaya. Bapak gunakan kasih basah ini apa namanya? Itu tadinya bukan pertama-pertama, nanti terakhir-terakhir. Ya. Ini Bapak gunakan ini, ya, air di sini ini bisa membahayakan apa pesawat ini, Pak. Baik. Dan ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka untuk saat ini saya ketika di pesawat saya tidak pakai air tayamum. Karena kenapa? Karena ya bukan habis ditegur. Setelah diberitahu ilmunya, yang selama ini saya tidak paham. Bahwasanya ternyata penggunaan air yang berbahaya, membahayakan itu di kamar mandi, itu bisa membahayakan pesawat. Ya bisa jadi korslet kabel-kabel yang ada di dalam. Dulunya saya tidak paham masalah itu. Ya karena jahil, tidak paham. Nanti setelah diberitahukan, baik. Maka ketika antum di pesawat jangan gunakan air. Karena kenapa? Antum walaupun ada air, antum dikategorikan tidak mampu untuk menggunakan air. Karena kalau antum menggunakan air bisa apa? Memberikan mudarat yang lebih besar, bukan cuma ini nyawa taruhannya, ya pesawat. Maka silakan antum apa? Melakukan tayamum. Sudah? Ada lagi yang antum tanyakan? Sudah Pak ya? Hah? Baik, sekarang ya kawan, salah satu talabul ma ini pembahasannya tadi tentang niat. Ya. Niat bahwasanya syarat tayamum itu harus berniat. Sekarang niatnya apa ketika antum bertayamum? Ya, antum bertayamum niatnya apa? Niatnya tayamum? Hah? Baik, di sini ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mau lakukan tayamum, antum niatnya itu bukan tayamum. Bukan tayamum begitu. Tidak bisa saya tayamum. Baik, maksudnya di sini sebenarnya bukan ya. Baik, sekarang kita sebutkan berkaitan dengan masalah niat dalam tayamum. Apa niatnya? Antum tayamum. Jumhur ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabila mengatakan tayamum ketika orang yang bertayamum yang dia niatkan itu adalah istibahus shalah. Niatnya adalah untuk menghalalkan atau membolehkan salat. Bisa dipahami enggak? Jadi ketika antum tayamum, baik, maka antum harus niatkan untuk sholat tersebut, membolehkan sholat.
Kenapa? Karena menurut jumhur ulama, tayamum itu tidak mengangkat hadas, bukan rafi'un lil hadas. Jadi pembahasannya apakah tayamum itu apakah dia rafi'un lil hadas atau mubihun lis shalah? Apakah tayamum itu bisa mengangkat hadas? Baik. Apakah tayamum, syariat tayamum yang kita lakukan tersebut, dia rafi'un lil hadas, itu mengangkat hadas seperti wudu, betul kan? Benar? Ataukah tayamum itu cuma mubihun lis shalah? Ataukah tayamum itu tidak mengangkat hadas, cuma membolehkan pembolehan untuk salat? Kalau jumhur ulama mereka mengatakan bahwasanya apa? Tayamum itu dia laisa rafi'an lil hadas. Dia tayamum itu tidak untuk mengangkat hadas. Baik. Jadi kalau menurut jumhur ulama, ya, tayamum itu tidak mengangkat hadas. Cuma tayamum itu kita lakukan untuk membolehkan melakukan salat saja. Jadi kalau kita bertayamum, ya, kemudian kata jumhur, niatnya adalah mubihun lis shalah, bukan rafi'un lil hadas. Kalau antum niatnya rafi'un lil hadas, maka tidak sah tayamumnya antum. Karena kenapa? Tayamum itu tidak mengangkat hadas menurut mereka. Tapi jadi niatnya apa? Antum harus niatkan thayyib, ya, di dalam hati saya tayamum ini untuk melakukan salat. Baik, untuk melakukan salat, bukan untuk mengangkat hadas. Karena menurut jumhur tayamum tidak mengangkat hadas. Baik. Jadi dia mubihun lis shalah, untuk apa? Pembolehan melakukan salat. Bisa paham sampai sini? Tunggu dulu, antum jangan dulu padang-padang. Belum selesai dulu. Nanti ini saya lagi pikir apa yang saya mau jawab. Ada lagi sama. Baik. Apa lagi? Mubih apa? Dia mubihun lis shalah. Sebab itulah, ya, jumhur ulama mewajibkan. Sebab itulah jumhur ulama hanya, ya, mereka mengatakan tayamum itu hanya untuk melakukan satu kali sholat saja. Antum sekarang misalkan sholat isya tadi, sekarang tadi sholat maghrib, antum tidak dapatkan air, antum tayamum. Niatnya tadi untuk membolehkan sholat, dan niat pembolehan sholat itu bukan berarti hadas hilang, tidak, hadas itu masih ada menurut jumhur. Jadi ketika orang bertayamum, itu hadas masih ada pada dirinya, masih ada, tidak terangkat, hadas itu masih ada. Pendapat jumhur, ya. Terus kalau memang hadas masih ada, kenapa dibolehkan sholat? Ya, karena darurat. Jadi makanya mereka mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah apa? Taharatul darurah, taharah yang darurat, yang boleh, yang darurat. Itu menurut jumhur. Baik. Sehingga kita harus niatkan untuk boleh sholat, untuk membolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Jadi kalau sekali lagi ya ikhwan, ya, kalau antum niatnya tadi tayamum, makanya antum tayamum untuk niatnya apa? Antum jangan tayamum saja. Ya. Kalau antum tanyakan pendapat anu, di batal semua tayamumnya antum itu. Ya, selama ini saya tayamum ambil batu saja niatnya tayamum. Baik. Apa? Apa? Stop nih dulu. Saya lagi jelaskan dulu persatu. Antum ini, Anda satu persatu dulu. Anda jelaskan jumhur, kemudian setelah itu apa? Anda jelaskan pendapatnya yang bertentangan dengan jumhur. Anda pahamkan dulu antum. Paham nggak di sini pandangan jumhur? Ya, di sini dulu. Jangan dulu. Ini kesalahannya antum. Antum suka belum saya lagi jelaskan sini. Pikirannya antum sudah lari tempat lain, sehingga tidak fokus dengan penjelasan saya. Nanti setelah itu bingung. Setengah-setengah antum pahami apa yang disebutkan oleh jumhur. Antum paham nggak? Di sini dulu. Baik. Jadi kalau jumhur mengatakan kalau ada orang tayamum niatnya dia mengangkat hadas, tidak sah wudunya, tayamumnya. Baik. Sudah paham? Tapi itu jumhur. Ya. Mereka mengatakan tayamum itu cuma mubihun lis shalah. Dia itu hanya untuk pembolehan sholat bersamaan hadas masih ada di dalam tubuh. Baik. Sebab itulah mereka mengatakan harus, kalau antum mau sholat ulang harus tayamum lagi, mau sholat lagi tayamum lagi. Baik. Jadi tayamum itu cuma satu kali saja. Karena kenapa? Tidak mengangkat hadas, hanya untuk pembolehan sholat. Baik. Kemudian pendapat daripada apa? Ya. Pendapat daripada Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tayamum itu bukan mubihun lis shalah, tapi dia rafi'un lil hadas.
Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan tayamum itu dia adalah mengangkat hadas. Jadi sama dengan wudu. Ya. Dia mengangkat hadas. Jadi kalau dia mengangkat hadas, berarti ketika antum apa? Ya, sudah bertayamum, boleh antum melakukan sholat berkali-kali dengan satu kali tayamum. Karena kenapa? Hadas sudah terangkat. Baik. Anda bisa sampai di sini? Dalilnya Imam Abu Hanifah itu hadis yang antum sebutkan tadi itu. Baik. Apa hadisnya yang disebutkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? As-saidut thayyib wudu'ul muslim. Ya. Baik, tanah yang apa? Yang suci itu wudunya orang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Tapi itu dalil daripada Imam Abu Hanifah. Tapi ya, ini Anda sengaja jelaskan dulu. Sebenarnya belum sebentar kita bahas karena ada ikhwah-ikhwah ya, yang maksudnya yang datang pengajian umum. Saya sengaja sebutkan ini supaya paham berkaitan dengan masalah tadi pembahasan tayamum ini. Jadi pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah ini apa? Pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah ini wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapatnya ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya apa? Tayamum itu rafi'un lil hadas. Ya, dia bukan apa? Dia adalah taharatul mutlak, sama dengan wudu. Ya, sebagaimana wudu mengangkat hadas, begitu juga dengan tayamum. Ya. Baik. Jadi dari isi saja. Ya. Dari situ antum paham. Sekarang antum tergantung antum mau wanukan sekarang. Antum mau apa? Istilah jangan kita pahami pendapatnya para ulama, cara berdalilnya para ulama. Tapi sekarang kita lapang dada berkaitan dengan masalah ini. Tapi Imam, silakan Imam Syafi'i. Sebentar ya. Sebentar ini pembahasannya. Karena di sini nanti konsekuensinya saja. Ya. Tapi perhatikan, ya karena sudah ditanyakan ya sedikit kan ini penting karena berkaitan dengan masalah tayamum. Jadi kalau dalam ya, karena menurut jumhur ulama mengatakan tayamum apa tadi? Mubihun lis-shalah, bukan mengangkat hadas, maka jumhur ulama mensyaratkan tayamum itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mensyaratkan ya, kalau antum tayamum itu harus apa? Sudah tiba waktu sholat, bukan di luar waktu sholat, sebelum waktu sholat. Misalkan sekarang Isya, belum 5 menit lagi Isya, baru antum tayamum, siap-siap, belum masuk waktu sholat, belum masuk waktu Isya. Antum 5 menit lagi antum sudah tayamum, tidak sah menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena tayamum itu adalah apa? Mubihun lis-shalah, pembolehan untuk sholat. Berarti dia dilakukan ketika sudah tiba waktu sholat, bukan sebelum atau di luar waktu sholat menurut jumhur ulama. Baik. Kalau apa? Abu Hanifah tidak. Beliau mengatakan boleh dilakukan di luar waktu sholat. Karena kenapa? Karena tayamum itu rafi'un lil hadas. Ya, dia mengangkat hadas. Taib. Jadi walaupun belum tiba sholat, kita tayamum, hadas sudah terangkat dan tiba waktu sholat, taib. Hadas juga sudah terangkat dari awal ketika kita sudah tayamum. Taib. Dari sini pembahasannya ya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan lari. Nah, antum jangan, kalau orang yang tidak belajar nanti begini, masalah pembahasan para ulama, dia mix sesuka hatinya saja diambil-ambil. Taib. Kalau masalah nanti pembahasan kapan bolehnya tayamum, apakah disyaratkan sudah tiba waktu sholat? Oh, di sini saya ikuti Imam Abu Hanifah. Baik. Nanti kalau pembahasan nanti apa tadi? Ya, masalah apa? Satu kali tayamum kan? Boleh sholat enggak berkali-kali? Baik. Dia ikuti mazhabnya jumhur. Ya ini kalau orang yang tidak paham bebas mah, memang enak. Jadi campur mix sana. Ini kan ulama saya ikuti ini, saya ikuti mazhabnya ini, saya ikuti mazhab ini. Antum tidak bisa ikuti mazhabnya Makanya kalau antum orang yang awam tidak pernah belajar masalah fikih, antum ikuti makanya ini yang dikatakan para ulama, bagi orang yang awam wajib mengikuti satu mazhab. Karena antum tidak tahu caranya berdalil. Kalau antum sesuka hatinya antum mau mengikuti mazhab ini, antum bagaimana caranya? Ini sama di mix itu ya, begini caranya. Di sini nanti masalah ini, padahal para ulama ketika mengeluarkan suatu hukum itu punya dalil, punya kaidah. Kaidahnya itu dari atas sampai bawah itu terus sama. Kalau orang yang tidak bermadhab, ya,
Maksudnya dalam artian tidak bermadzhab di sini ya sesuka hati saja dia. Semua kita bermadzhab, hanya bedanya kalau orang yang belajar dia bermadzhab di atas ilmu. Orang yang belajar sesuka hatinya saja. Ya. Ambil sini akhirnya dia itu seperti benang kusut. Karena kenapa? Tidak tahu. Ya, bisa jadi padahal dalilnya Imam Abu Hanifah ya, ketika mengatakan ini boleh ya. Kemudian di sini mengatakan dia tidak boleh, itu sama, hanya kita gabungkan saja semua karena tidak paham masalah dalil. Antum paham sampai situ? Ya. Makanya astagfirullah, antum senang. Ya. Ada lagi mau, ada yang penting ini yang mau jelaskan. Ya, contohnya apa? Di sini makanya perhatikan, pernah ada ikhwan kepada Anda, datang ikhwan. Ya. Dia mengatakan cerita dia nikah. Dia mau nikah dengan janda. Enggak bahas nih. Kan Ustaz, menurut Imam Abu Hanifah kan, ya, kalau janda tidak perlu ada wali. Ini ngawur ini. Ya. Enak saja, hawa nafsu ini. Ya. Banyak orang-orang begitu. Karena mazhab bisa ikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau antum mau ikuti mazhab Imam Abu Hanifah, antum jadi Hanafiyah dulu. Ya. Betul enggak? Karena mazhabnya Imam Abu Hanifah, dia tahu bagaimana caranya berdalil Imam Abu Hanifah ketika mengatakan bolehnya perkara tersebut. Tidak boleh, antum jangan ikuti perkataannya saja, antum tahu cara dalilnya gimana. Makanya apa? Makanya jangan orang yang tidak betul-betul belajar masalah fikih, belajar masalah usulnya para ulama bagaimana berdalil, ya. Baru dia mau, ini kan dia sudah seperti seakan-akan mau mentarjih dengan hawa nafsu. Itu nafsu dengan kebodohan itu tarjihnya cara itu. Harusnya apa? Dia tahu tuh bagaimana caranya para ulama dia berdalil seperti itu. Kalau kita di sini kan sudah jelas. Dalil seperti begini. Kalau antum mengatakan begini, antum harus konsisten. Ikuti Hanafiyah dalam masalah ini. Ya, jangan sekarang Hanafiyah sebenarnya masalah itu padahal satu permasalahan ya, jumhur. Apa Yud? Dari tadi antum serangan. Antum pembahasannya itu nanti di akhir. Di sini ada nih. Makanya antum baca dulu pembahasannya sampai akhir. Nanti pada masalah itu. Ini dia pembahasan terakhir nih. Saya sebutkan antum halaman berapa di situ. Ya. Taib ini dia. Wujudul ma'. Masalah tsalitsah tentang pembatal tayamum. Ada namanya wujudul ma', dapatnya air. Apakah adanya air itu membatalkan tayamum atau tidak? Taib. Seperti pertanyaan antum nanti kita bahas ya di pembahasan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, azan baru kita sholat.